Halo teman-teman, selamat datang di podcast kita Kalijaga Bercerita. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik dan seru, yaitu bagaimana cara membuat absen digital. Oke, untuk kamu yang mungkin orang tua, guru, atau siswa, siap-siap ya karena akan banyak info menarik yang bisa kalian coba. Saya dan teman saya akan menemani kalian sepanjang obrolan kali ini. Hari ini kita beruntung karena sudah kedatangan tamu istimewa dari SD Negeri Taman Kalijaga Permai, yaitu Bapak Eko dan Kak Rafa. Selamat datang Pak Eko dan Kak Rafa. Halo Kak, halo Rahel. Senang berbincang dengan Bapak. Nah, untuk memulai perbincangan, coba ceritakan sedikit tentang absen digital itu apa ya Pak? Oke, untuk Kai dan Rahel mungkin bertanya-tanya nih, absen digital itu kalau di SD Taman yang seperti apa sih? Nah, contohnya ada di sini. Pinjam dulu ya Rafa ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari absen digital. Kalau absen biasanya kita melakukan di kelas tidak? Iya. Ya. Nah, kalau di SD Taman kita mulai absennya itu sebelum pembelajaran dimulai. Kita menggunakan kartu yang seperti ini untuk untuk absen. Jadi nanti mengetahui apakah anak itu hadir atau tidak. Jadi bentuknya kayak gini ya. Ya, apa ya. Jadi seperti itu. Wow, hal itu sangat menarik. Nah, kami di sini ingin tahu bagaimana cara membuat absen digital. Oke, kalau Kai sama Rahel mau tahu, sebenarnya untuk membuat absen digital ini ada 3 komponen nih, atau ada 3 hal yang harus diutamakan. Yang pertama adalah membuat QR code ya, yang berbentuk kartu. Jadi ini yang namanya QR code. Udah tahu kan ya, udah pernah lihat ya? Kadang di makanan, bungkus makanan gitu ada ya, yang namanya QR code. Nah, yang kedua adalah aplikasi scanner. Jadi aplikasi scanner tuh modelnya kayak gini nih. Aplikasi yang kita download untuk mengetap kartu kalau kita bahasanya ya, untuk absennya. Nah, ini namanya Scan It to Office. Nah, ini adalah aplikasi untuk absennya ya. Nah, selanjutnya adalah server penyimpanan data. Jadi kalau kita udah ngetap kartu, otomatis kan datanya nanti masuk tuh ke dalam file ya. Dan file itu berisi absen atau nama-nama anak yang ada di sekolah SD Taman Kalijaga Permai. Nah, kemudian untuk mengetik kartu tentunya kita juga membuat kartu yang seperti ini. Nah, kalau ini yang untuk murid, nah kalau yang untuk gurunya ini kartunya seperti ini. Nggak jauh beda sih, tapi fungsinya sama aja. Nah, kartu ini dibuat menggunakan aplikasi Canva. Kai atau Rahel udah pernah pakai aplikasi Canva belum? Nah, udah. Tahu ya? Kayak gimana tuh bentukannya. Nah, di situ kita mengedit foto, terus nama, termasuk juga memasukkan barcode yang sudah kita buat. Nah, setelah itu kartu ini kita cetak. Setelah dicetak, kami bagikan kepada siswa-siswi SDN Taman Kalijaga Permai secara gratis. Tapi untuk pertama kali ya Rafa ya? Iya, benar. Kalau hilang harus apa? Harus ganti rugi sendiri. Ya, harus diganti sendiri ya, atau nanti nyetak sendiri gitu. Dan alhamdulillah di SD kami sangat antusias sekali orang tua sama anak-anaknya untuk menggunakan kartu ini. Jadi kami juga tidak tidak kecewa ketika menggunakan atau melakukan program ini dan membuat kartunya. Seperti itu. Kegiatan itu pasti sangat menyenangkan. Apa dampak baik untuk siswa dan guru dengan adanya absen digital ini? Oke, kalau sangat menyenangkan, memang sangat menyenangkan. Tapi kita butuh proses yang ibaratnya rada ketat atau lebih bertanggung jawab lagi. Kalau untuk gurunya sendiri itu dampaknya kita sebagai guru juga harus berangkat lebih pagi. Kita biasanya masuk jam berapa tuh? Setengah 7 paling. Setengah 7 atau jam 7 ya. Nah, kalau untuk guru-guru SD Taman itu yang kebagian sip-sipan. Nah, apa sih sip-sipan Pak? Nah, nanti Pak Eko bahas ya. Pokoknya kalau dapat jadwal sip-sipan itu guru-gurunya harus berangkat lebih pagi. Ya minimal tuh jam 6.15 udah dari sekolah. Buat apa? Nah, kan karena kita menggunakan aplikasi yang tadi tuh, yang Scan It to Office yang ini ya. Kan namanya sekolah tidak ada HP khusus gitu. Jadi kami menggunakan aplikasi di HP guru masing-masing. Nah, jadi nanti bagian guru yang mendapatkan tugas piket, nanti mereka akan menaruh HP-nya di papan sebagai aplikasi untuk nanti muridnya absen. Itu dampak positifnya. Jadi guru-guru lebih
pagi lagi berangkatnya. Kemudian kalau untuk siswanya bagaimana? Murid-murid bisa bangun lebih pagi, lebih mandiri, lebih bertanggung jawab, dan lain-lain. Lebih pentingnya itu saja. Jadi anak-anak di SD Taman itu memang diajarkan untuk lebih bertanggung jawab lagi dan berangkat pagi. Ya sebenarnya sih di setiap sekolah pasti ada yang terlambat ya, entah faktor apa atau faktor apa. Tapi dengan adanya absen digital ini kami meminimalisir atau mengurangi jumlah siswa yang berangkat terlambat. Jadi berangkatnya lebih pagi lagi nih untuk dari sisi muridnya. Oh iya Pak, kalau kayak gitu berarti kita harus butuh kesabaran dong. Oh tentu saja itu kita benar-benar yang namanya kan lagi berproses nih, jadi harus benar-benar sabar karena dari siswa sendiri ini kadang suka apa namanya itu? Suka gangguan internetnya. Iya kadang internet gangguan atau kalau waktu lagi awal-awal itu kita menggunakan aplikasi itu absennya sampai panjang ya sampai ke hampir mau ke gerbang depan gitu. Jadi makanya kenapa tadi kita ada jadwal shift guru biar nanti ada 3 guru yang piket, ada 3 aplikasi. Nah jadi untuk menguji kesabaran atau mempelajari kesabaran itu yang memang benar-benar harus sabar banget gurunya. Kalau kegiatan itu berbayar atau tidak? Berbayar atau tidak ya? Berbayar atau tidak? Untuk di awal tidak bayar, tapi jika ID card ini hilang, yang memiliki harus bertanggung jawab. Nah jadi kan kita udah kasih gratis nih kartunya ke anak-anak. Tapi kalau kartunya hilang gimana Pak? Oh tentunya kartu itu harus dicetak sendiri. Tapi sekolah kadang suka mengkoordinir tuh, jadi kayak siapa yang mau cetak, karena kalau cetak kartu satu kan nggak mungkin tuh dipercetakan, jadi kayak kita tuh ngumpulin dulu berapa anak yang hilang kartu. Pak katanya mengajarkan tanggung jawab ya, yang namanya anak-anak kadang ya gitu, kadang nanti hilang di mana, lagi olahraga taruhnya di mana atau di rumah, hilang di rumah gitu ya. Jadi ya sebagai bentuk pertanggungjawaban ya anak itu harus mengganti kartu itu sendiri gitu. Harganya nggak mahal sih, sesuai dengan yang ada di percetakan sama. Oh, berarti dengan adanya absen digital ini kita harus lebih bertanggung jawab. Betul harus lebih bertanggung jawab. Ketika di dalam kelas guru melakukan absen manual lagi tidak? Kemudian apakah ada kendala atau kesulitan saat pelaksanaan absen digital? Kalau di dalam kelas kami memang selalu mengabsen secara manual ya, karena yang namanya aplikasi atau internet kan kita katakan tidak 100% sempurna ya, yang namanya juga bukan manusia gitu ya, karena berbentuk aplikasi. Jadi kami guru-guru tetap melakukan absen manual sebagai backup barangkali ada gangguan internet atau aplikasinya rusak atau misalkan HP-nya mati seperti itu. Dan kalau untuk kendala gimana dari sisi Rafa kendalanya? Terkadang internetnya kan gangguan, jadi murid-murid tuh barisannya panjang. Terkadang juga ada yang absennya terlambat dikarenakan barisnya panjang. Ya jadi kadang misalkan kalau lagi internet gangguan nih, mau nge-tap kartu ke absen itu nggak kena. Jadi kayak misalkan ini udah ada scan barcode di ditempelin atau dideketin ke kamera, dia nggak connect ke internetnya karena internetnya lagi gangguan. Makanya tadi kenapa tetap ada yang namanya absen manual seperti itu. Wah, berarti ada sedikit kendalanya ya Pak. Salah satunya karena antriannya semakin panjang, betul. Karena kartunya tidak terscan. Iya, betul sekali. Oh ya Pak Eko, kita juga sempat melakukan absen digital. Oh iya, coba sini Pak Eko lihat. Ini gambar satu kelas, ini punya kelas. Oh iya, ini gambar kayak fotonya, ini barcode-nya. Ih, keren juga kayak. Hampir sama ya Pak ya? Iya. Ini ada foto wali kelasnya ya. Siapa ini wali kelasnya? Uyusi. Keren-keren. Ini udah satu sekolah atau? Enggak sih, baru beberapa kelas doang. Baru beberapa kelas. Harapan kalian untuk kedepannya kayak gimana? Ya pengen sih melakukan absen digital ini secara keseluruhan sih. Satu sekolah ya? Iya. Oke, Pak Eko doakan lah semoga nanti SD Kalijaga Permai juga bisa absen digital satu sekolah ya, biar mengikuti zaman. Dan wah ini SD Kalijaga Permai juga absen digital nih, kan keren tuh ya. Pak Eko, kan kita sekarang ada program podcast. Menurut Bapak sama Kakak Rafa gimana? Oke, kalau menurut Pak Eko, program podcast yang ada di Kalijaga Permai ini sangat inovatif sekali, apalagi di era digital, di mana kita harus memanfaatkan nih model kayak
TV gitu ya, terus mic ini, terus HP, gadget, pokoknya semua yang berhubungan dengan elektronik itu kita manfaatkan lebih positif lagi. Dan alhamdulillah Pak Eko ketemu sama host-host yang wah super duper keren lah. Insya Allah nanti kedepannya kalian akan menjadi orang sukses nih kalau udah kayak gini nih ya. Dan kalian juga mengembangkan apa tuh namanya, bakat kalian dalam berkomunikasi. Dan Pak Eko pikir dengan adanya podcast ini Kalijaga Permai akan lebih berkembang lagi. Jadi nanti di luar sana, ada podcast nih di SD Kalijaga Permai gitu. Wah, jadi kayaknya keren banget lah. Kalau Rafa gimana? Kata saya, podcast ini bagus, bisa menambah wawasan kalian, menambah informasi. Rafa sendiri gimana di SD Taman, mau ada podcast apa enggak? Ya mau ya. Mau. Nanti kita bisa nih belajar dari Kalijaga Permai. Nanti Rafa belajar jadi host nih, belajar dari Kai, belajar dari Rahel juga ya. Nanti pokoknya ajarin Rafa sama Pak Eko. Bisa nggak? Siap? Ya, gitu dong. Rahel sama Kai nih, kan di Kalper ini kan udah ada podcast. Dari Kai sama Rahel sendiri, gimana sih perasaannya jadi host? Pengalamannya seru, terus bisa menambah wawasan. Juga kita tuh kayak bisa Berinteraksi dengan orang-orang. terus lebih percaya diri. Habis itu bisa mengembangkan komunikasi. Keren banget, mantep. Deg-degan nggak? Deg-degan Deg-degan sama aku juga deg-degan di sini. Tapi nggak apa-apa, namanya juga proses belajar. Rafa, ada yang mau ditanyakan? Bapak aja dulu lagi. Bapak aja dulu lagi. Oke. Oh iya, dari podcast ini hal apa sih yang paling kalian sukai? Yang paling disukai tuh kayak karena bisa menambah ilmu-ilmu baru dari narasumber. ya Bisa berpikir dengan cepat. dan memberikan respon yang cerdas dan menarik. Wih, keren banget. Buat mereka. Ini Pak Eko nih seneng kalau lihat murid-murid kayak gini nih ya, bernalar kritis gitu. Rafa, mau nanya? Ada. Masuk, boleh. Kedepannya hal apa yang akan dilakukan oleh podcast ini? Podcast Podcast Kalijaga Kalijaga berencana untuk terus memberikan konten yang lebih menarik, Mengundang tamu. banyak tamu yang lebih beragam. Dan juga kita bisa berkolaborasi dengan kreator lainnya. Oke, berarti nanti lain kali kita bisa kesini lagi ya? Iya. Boleh? Boleh. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya. Nanti Pak Eko mau tanya ini, hobinya Rahel apa, hobinya kayak apa, rumahnya di mana, mau gitu ya. Oke, kalau gitu makasih ya Rahel ya, makasih Ya. Kai. Terima kasih Pak Eko dan Kak Rafa atas ilmu yang telah dibagikan. Kami sangat mendapatkan wawasan baru. Oke teman-teman, itu tadi obrolan kita tentang Cara membuat absen digital untuk anak sekolah dasar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap bersama di podcast kita Kalijaga Bercerita.